Hai korang semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Saya dah lama tak buat video reaction, maybe udah 11 hari kot. Saya rindu juga untuk buat video reaction. Insya Allah saya akan rajin buat video reaction sesuai requestan korang semua. Oke, langsung mulakan saja. Dekat sini ada saudara dari Malaysia kirim beberapa video melalui DM saya. Segera saya akan lihat. Let's go. Lain sih, sakit mah aja sampai berobat jauh-jauh ke Penang. Kan di Indonesia juga banyak dokter bagus. Banyak banget aku lihat di kolom komentar yang tulis kayak gitu. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin ya kenapa sih aku sampai harus ke Penang. Jadi sebelum ke Penang, aku tuh udah cek ke beberapa dokter di beberapa rumah sakit di Jakarta. Di bulan 7 kemarin, aku udah sempat endoskopi dan juga cek bakteri yang ada di dalam lambung aku. Nah, dokter yang pertama itu mendiagnosa ada luka di bagian lambung aku, di bagian atas, yang biasanya katanya tuh disebabkan oleh asap rokok. Padahal aku dan suami dan orang-orang di sekitar aku itu nggak ada yang rokok. Terus aku cari second opinion ke dokter yang berbeda di rumah sakit yang berbeda. Nah, di dokter yang kedua, diagnosanya itu aku dicurigai ada gejala autoimun. Jadi si dokter yang kedua ini menyarankan aku untuk melakukan 5 tahap pengecekan. Ada teman aku yang sudah melakukan 5 tahap pengecekan ini dan biayanya itu sekitar 95 juta untuk 4 hari dirawat. Akhirnya aku cari lagi opini lain ke dokter yang berbeda di rumah sakit yang berbeda. Di dokter yang ketiga ini aku didiagnosa karena adanya virus. Jujur karena diagnosanya beda-beda, akhirnya aku mutusin udah langsung ke Penang aja. Ya? Gitu sampai di Penang, begitu dokter lihat hasil endoskopi aku yang sebelumnya, beliau cuma bilang kalau aku kena radang lambung. Total biayanya cuma 620 ringgit atau kalau dirupiahin itu sekitar 2,1 juta. Yang membuat perempuan ini memutuskan berobat ke Malaysia karena diagnosisnya di berbagai rumah sakit dekat Indonesia itu berbeda-beda. Jadi kita merasa dilema, betul ke saya ini punya penyakit ini. Ragu-ragu, lebih baik dia ke Malaysia sebentar, sekejap, itu pasti diagnosanya. Daripada kesini ke sana, biaya udah keluar banyak, diagnosisnya itu tidak betul. Kalau saya pribadi pernah mengalami yang dialami perempuan ini. Jadi setiap saya pergi berobat, itu diagnosanya berbeda-beda. Contohnya ketika saya sakit, pergi ke rumah sakit swasta, diagnosanya katanya hanya panas biasa. Lalu beberapa hari kemudian saya memutuskan untuk cari hospital yang berbeda. Karena saya merasa penyakit saya dari segi kesembuhannya tidak ada perkembangannya. Di hospital yang kedua, mendiagnosanya pun berbeda. Dan ending-endingnya ada yang merekomendasikan ada dokter yang bagus katanya. Tapi dia prakteknya di rumah. Saya datanglah. Dokter itu cuman cakap keluarkan lidah, dia tengok lidah saya dan mata saya, dokter tuh udah tahu saya sakit apa. Ternyata kayak gini toh perbedaan berobat di Penang sama berobat di Indonesia. Jadi ceritanya aku dan mama udah keluar dari hotel hari ini tuh jam 7 pagi. Kita pikir kita itu cuma buat ambil nomor antrian aja. Aku ambil nomor antrian untuk ke dokter spesialis gastrologi dan mamaku ambil nomor antrian untuk ke dokter mata. Karena mamaku usianya sudah tergolong lansia, katanya sih dia punya kendala sama di matanya yang ada katarak. Sebenarnya salah satu matanya itu sudah operasi katarak waktu di Jakarta. Waktu itu aku juga yang temenin. Cuma katanya mama tuh masih nggak nyaman gitu sama matanya yang masih rabun. Setelah dapat nomor antrian, ternyata aku dapat jadwal sekitar jam 18.30 malam untuk ketemu sama dokter. Dan ternyata kalau untuk dokter mama itu udah mulai dari jam 8 pagi. Jujur waktu nunggu antrian dokter mama itu cukup lama. Aku antri mulai dari sekitar jam setengah 8 dan baru dicek itu sekitar jam setengah 12 siang. Tapi begitu sudah ketemu sama dokter langsung menyarankan untuk melakukan tindakan 2 sekaligus ke mata kiri dan mata kanan. Mata yang sudah pernah dioperasi sebelumnya di Jakarta bisa dilakukan pembersihan dengan laser, dan mata yang satunya lagi langsung dilakukan operasi katarak. Jujur aku sebagai orang yang baru pertama kali berobat ke Penang itu merasa kaget. Dalam satu hari yang sama dokter bisa melakukan beberapa tindakan yang sebelumnya mungkin belum pernah aku rasain ketika aku berobat di Jakarta. Konsultasinya hari itu, ditanganinya juga hari itu. Betul kata si Mbak ini. Dokter di sana itu di Penang itu satset, cepat, laju cara kerjanya gitu. Ini enggak begitu konsultasi hari ini, seminggu kemudian baru ditanganin. Ngapain operasi katarak aja sampai ke Penang padahal pakai BPJS aja gratis. Video kali ini aku bakal jelasin kenapa dan aku cuma share berdasarkan dengan pengalaman aku ya. Sebelumnya aku jelasin dulu ya keadaan kondisi mamaku. Jadi sebenarnya mamaku itu udah pernah operasi katarak yang mata sebelah kiri itu di Jakarta. Saat itu memang aku carikan rumah sakit yang terbaik dan dokter juga yang terbaik. Tapi setelah operasi mata mamaku merah dan bengkak selama 1 bulan, dan sampai saat ini mama juga bilang matanya itu masih nggak enak alias rabun. Aku udah pernah
pernah coba bawa mama pakai BPJS untuk cek ke dokter yang lain, tapi kata dokternya mata mama itu operasinya bagus. Dan waktu beliau tanya siapa yang operasiin mamaku, waktu aku kasih tahu nama dokter yang operasi mama sebelumnya, beliau malah bilang itu mah dosen saya. Dokternya cuma bilang mata mamaku kering, jadi perlu sering-sering ditetes pakai pelembab mata. Setahun setelah operasi, mata mamaku masih aja nggak enak. Makanya aku bela-belain untuk bawa mama coba langsung berobat ke Penang. Begitu sampai di Penang, dokter Penang langsung bilang ternyata lensa yang dipakai sama mamaku itu kotor dan harus dibersihkan dengan laser. Saat itu juga beliau langsung menyarankan untuk operasi katarak yang satunya lagi supaya matanya juga lebih jelas. Nah, ini keadaan mamaku H+1 setelah selesai operasi katarak di Penang. Kalian bisa lihat deh, sama sekali dia tuh bilang katanya sama sekali nggak ada berasa apa-apa. Bisa jalan-jalan, bisa wisata kuliner. Cuma memang harus pakai kacamata hitam biar nggak silo ya. Nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa apa-apa. Ini mah kacau, kata dokter sebelumnya ketika di Indonesia cakap, wah ini mah bagus katanya operasinya. Pas dicek dokter Malaysia, malahan lensanya kotor. Parah ini mah. Setelah beberapa kali bolak-balik masuk rumah sakit di Indonesia, akhirnya hari ini aku memutuskan untuk coba berobat ke Penang. Siapa yang sangka ya, dia yang awalnya disangka cuma sakit mah biasa yang bisa disembuhin sama obat warung, harus pergi berobat sampai ke luar negeri. Sebenarnya aku tuh udah disaranin ke Penang sama teman-teman dan kenalanku udah dari lama. Cuma karena keterbatasan waktu dan aku udah coba ke beberapa dokter spesialis di Indonesia dan diagnosanya beda-beda, akhirnya ya udah aku mutusin hari ini aja aku pergi buat ke Penang. Jujur ini tuh kali pertama aku buat berobat ke Penang dan ternyata prosesnya itu nggak susah sama sekali loh guys. Udah banyak banget agen perwakilan Indonesia yang bisa bantuin kita konsultasi, pilihin dokter dan juga pilihin rumah sakit yang cocok buat kebutuhan kita. Dan mereka pun bisa bantuin kita buat jemput dari airport ke rumah sakit tanpa pungutan biaya apapun. Karena aku datangnya itu secara mendadak, jadi nggak bisa. Akhirnya aku mutusin buat naik Grab aja dari bandara ke hotel dan ke rumah sakit. Enaknya di sini kita bisa naik Grab kemana-mana dan harganya juga menurut aku tuh murah banget. Tambah lagi buat yang nggak bisa bahasa Inggris, tenang aja karena di sini rata-rata tuh orang ngerti bahasa Indonesia guys. Nah buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku berobat ke Penang dan ngapain aja di Penang, bakal aku share di next video ya. Ya kesimpulannya kalau kita banyak duit apa salahnya ya kan kita cari rumah sakit yang terbaik, dokter yang terbaik. Ya Penang salah satu pilihannya ataupun Singapura. Kita nih atau contohnya saya sebagai pasien pasti mengharapkan diagnosa itu secara betul dan tidak berbeda-beda agar tidak bertanya-tanya saya ini sakit apa sebenarnya. Apalagi kalau kita konsultasi di salah satu rumah sakit atau hospital itu mesti bayar kan, tidak free atau gratis. Bayangkan saja kalau kita pergi ke berbagai hospital, duitnya sudah banyak yang kebuang. Diagnosanya belum jelas, belum pasti. Lebih baik kita keluar negara kalau punya duit lebih. Contohnya ke Penang atau ke Singapura. Tapi setahu saya kalau berobat ke Penang, katanya sih yang pernah berobat ke Malaysia atau ke Penang itu lebih murah daripada di rumah sakit atau hospital dekat Indonesia. Dan fasiliti yang dibagi di hospital di Malaysia itu bintang 5. Siapa yang tidak tertarik? Kalau saya pun kalau banyak duit, kalau saya sakit, lebih baik saya keluar negara, contohnya Penang ataupun Singapura. Sekalian holiday, sekalian berobat. Maka tidak heran dari kalangan artis, orang-orang penjabat, dan orang-orang yang mampu, yang punya duit, itu memilih berobat ke Penang, Malaysia ataupun Singapura. Karena you know lah, pelayanannya lebih memuaskan. Dan yang amat-amat penting, diagnosanya cepat, pelayanan cepat, tidak lambat. Oke teman-temanku semua, saya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.